Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasa Fitri Latif. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Palopo. Saya akan mempresentasikan bab 13, yaitu naskah dan peran dalam teater kontemporer. Yang pertama kita bahas adalah teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal, agar segala konsep yang diinginkan akan ditampilkan dengan matang. Sebuah pementasan tentu juga sangat dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya naskah yang diadaptasi. Adapun beberapa proses yang dilalui ketika seorang penulis naskah akan menyusun karyanya, yaitu yang pertama, menentukan tema berdasarkan gagasan yang akan dicerita. Yang kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang diangkat dalam cerita. Yang ketiga, membuat sinopsis atas naskah yang dibuat. Yang keempat, menyusun kerangka cerita yang akan ditampilkan dalam teater yang terdiri dari paparan, rangsangan, gawatan, dikaian, dan rumitan. Yang kelima yaitu menentukan karakter protagonis dalam cerita. Yang keenam, menentukan penyelesaian permasalahan. Dan yang ketujuh adalah menulis. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur naskah drama. Secara umum, drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain, panggung, dan penonton. Adapun beberapa unsur yang sering kita temui dalam naskah teater. Yang pertama, tema cerita yang diperkuat publikasi oleh sebuah pementasan. Yang kedua, pesan moral, yaitu nilai-nilai khusus yang disampaikan oleh pekaryanya. Yang ketiga, plot. Plot biasanya terkandung peristiwa pembuka, pertengahan konflik, hingga solusi. Yang keempat, karakter. Karakter yang dimaksud adalah perwatakan atau penokohan. Penokohan dalam teater dibagi menjadi beberapa karakter. Yang pertama, protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident, raisonneur, utility. Yang kelima adalah dialog atau jalan cerita dan karakter dalam pementasan. Yang keenam, setting atau latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Yang ketujuh, interpretasi, yaitu apa yang ditampilkan ceritanya harus logis. Materi yang ketiga yaitu membuat naskah mandiri. Untuk membuat naskah sendiri, seorang penulis naskah dapat mempelajari banyak hal terkait penulisan naskah dari berbagai sumber. Selain itu, ada langkah-langkah yang dipelajari. Yang pertama, menentukan tema cerita yang akan dipertontonkan dalam sebuah pertunjukan teater. Yang kedua, pemain dapat menginventarisir peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan inspirasi. Yang ketiga, setelah naskah tersusun, penulis akan membuat sinopsis. Yang keempat, untuk memulai menulis, penulis naskah pemula dapat berlatih untuk membuat naskah satu babak. Materi yang keempat, peran sutradara dalam teater kontemporer. Sutradara dalam pementasan teater merupakan orang yang bertanggung jawab atas kelancaran pementasan dari awal sampai akhir. Untuk menjadi sutradara, minimal seseorang telah memiliki pengalaman dalam bidang seni peran, hingga memiliki pengalaman dalam mempersiapkan sebuah pementasan. Sutradara berperan sangat penting dalam pementasan, mulai dari memantapkan naskah hingga mengordinasi pendukung-pendukung dalam pementasan yang terdiri dari penata musik, penata rias, penata kostum, dan tim artistik. Sutradara juga berfungsi untuk menentukan nada dasar. Melakukan seleksi pemain atau casting, mengatur tata pentas, dan teknik yang meliputinya. Sutradara juga
berfungsi untuk menyusun mise en scène, memperkuat atau memperlambat adegan, menciptakan aspek-aspek dalam pemeran, serta memengaruhi mental pemain. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.